Dia masih yakin terhadap Sanatana Dharma, tapi secara formal ber-KTP yang bukan. Semeton Gema Bali, salam jumpa. Kali ini kita sudah berada di salah satu pura yang ada di Bogor, namanya Parahyangan Agung Jagatkarta. Nah, ini sudah bersama kita pengempon pura. Nanti bersama beliau kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol tentang fakta-fakta apa saja yang ada di pura atau Parahyangan Agung Jagatkarta ini. Karena memang ini unik sekali, Semeton Gema Bali. Dia pura atau Parahyangan Agung ini diempon oleh 3 provinsi sekaligus. Langsung saja mungkin kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua Pengempon, Bapak Nengah Profesor ya, Profesor Nengah Surati Jaya. Swastiastu, Prof. Swastiastu, Dek. Riki ya. Nggih, ya Riki. Susman iki Prof sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan Tiang dan Semeton Gema Bali. Prof, Parahyangan Agung Jagatkarta nih kan unik, Prof. Sebenarnya sejarahnya gimana sih, Prof? Ya, Om Swastiastu. Kalau dari sejarah ini kan memang kita ada di salah satu lokasinya di salah satu gunung ya, gunung yang disucikan sebenarnya adalah Gunung Salak. Gunung Salak. Gunung Salak itu kan berasal dari kata Salaka Negara Salaka. Dulu, ya. Sehingga di sini awalnya di sini adalah tempat suci ini adalah tempat petilasan dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat ini. Jadi keunikannya ini pasti satu ada disungsung di bumi Parahyangan di Jawa Barat, ya, dan umatnya juga ritual-ritualnya nanti banyak yang mengadopsi kearifan lokal. Itu yang menjadikan ini berbeda dengan pura-pura atau tempat suci yang lain yang ada di Indonesia. Jadi kenapa kemudian umat Hindu, terutama yang mungkin Bali ya, kan banyak yang Bali di sini, terus kemudian membangun pura di sini, Prof? Apa kemudian yang menjadi istilahnya awal mulanya? Kenapa kemudian pura Parahyangan Agung Jagatkarta ini bisa berdiri di lokasi yang disakralkan di Jawa Barat ini? Ya, jadi ini kalau yang namanya tempat suci kan ya, pasti ada perjalanan spiritual juga dari pendahulu-pendahulu kita ya, yang ingin menemukan kedamaian di salah satu di bumi Parahyangan ini. Ya ternyata pada tahun 95 ya dengan keinginan dari sejumlah tokoh-tokoh yang berkeyakinan terhadap ajaran Sanatana Dharma atau ajaran Hindu ini ya, mencari tempat suci atau tempat kedamaian. Dan ternyata dalam perjalanan spiritual beliau ya, dan juga seperti yang juga kita mungkin bisa baca di buku sejarah Tatar Sunda, nah Taman Sari ini adalah tempat moksanya Prabu Siliwangi. Oh, jadi beliau moksa di sini? Ya, jadi menurut sejarah demikian. Jadi kalau adik nanti ketemu, dan Bapak juga punya bukunya tentang Tatar Sunda itu, bahwa disinilah tempat petilasan beliau, gitu ya. Dan moksanya yang Prabu Siliwangi, gitu ya. Terus kemudian mungkin penggede kita dulu mungkin ada pewisi gitu apa gimana, Prof, sehingga kemudian tahu bahwa tempat ini di sini bisa kita bangun pura gitu. Ya, jadi dengan proses-proses meditasi begitu ya, dari sejumlah umat yang dulu kan di sini hutan ini, hutan belantara di sini. Masih kosong, Prof ya? Masih kosong, tidak ada apa-apa ya. Dalam perjalanan spiritual beliau gitu ya, ke
kemudian mencari tempat yang ketenangan dan juga dan berdasarkan pewisik barangkali ya nggak tahu. Pokoknya apa namanya seperti mendapat arah tuntunan dari beliau bahwa disinilah tempat yang memang cocok untuk membuat sebuah tempat untuk memberikan respek kepada Yang Prabu. Yang Prabu. Siliwangi. Makanya didirikanlah pada tahun 95 sesungguhnya ditemukanlah titik ya yang dengan spiritualnya tinggi gitu ya, temulah titik tempat candi yang di Mandala di Utamaning Utama. Jadi ada di areal Mandala Utama, sebelah atasnya lagi jadi namanya sebut Utamaning Utama Mandala. Oke, Prof. Di sini ada apa saja sih Prof di Parahyangan Agung Jati Katulan ini? Tadi kan kalau kita dari luar ada Kaniste, ya. Terus kemudian ada Madya, terus ada Utama kan biasanya kan begitu kalau pura-pura. Tapi kalau di Parahyangan Agung Jakarta itu saya lihat tadi ada banyak sekali item yang itu ada apa aja Prof? Ya, jadi kalau tadi betul sekali bahwa namanya konsep pura itu pasti ada Trimandala ya. Kaniste, Madya, Utama. Nah, di Parahyangan ini yang sebagai satu kompleks ya tempat suci gitu ya. Jadi kalau di Kaniste itu ada tempat untuk kegiatan profan lah, wantilan, untuk kegiatan yang sifat-sifatnya entertain itu ya, yang sifatnya profan, yang biasa itu bisa dilakukan. Kemudian kalau naik ke Madya Mandala, di situ ada pelinggih Sri Ganesha. Ya, di mana konsep Ganesha itu kan kita minta izin dulu ya, mendapatkan restu beliau untuk menghilangkan segala halangan gitu ya. Itu kan konsepnya gitu, konsep bagaimana kita izin kepada beliau supaya benar-benar yang tangkil itu ya hatinya suci, mendapatkan restu satu. Yang kedua ada pelinggih Ratu Dalam Pet di sini. Ada pelinggih Ratu Dalam itu gede dalam pet. Pelinggih di mana yang sukunya pusatnya ada di Bali kan ya, di Nusa Penida. Tapi di sini dibuatkan pelinggih. Nah, beliau jadi umat adik-adik yang anak muda yang mau datang ya biasanya rutenya Ganesha, kemudian pelinggih Ratu Gede baru ke Utama Mandala. Di Utama Mandala ada dua pelinggih utama yaitu candi dari Yang Prabu dan Padmasana Agung. Kemudian di belakang di atas ini di atas area utama dari Mandala Utama itu ada Pura Petirtan dan juga ada Pura Pasar Agung Melati. Jadi konsepnya sebenarnya hampir sama, cuman ada beberapa penambahan khusus ya Prof? Ya, ada penambahan khusus di sini. Di sini yang uniknya itu kan ada pelinggih candi sebagai astana, sebagai tempat petilasan dari Yang Prabu Siliwangi. Sebenarnya totalnya berapa sih Prof luasnya ini? Kalau luasnya ini kompleknya di sini sendiri yang utama ini ada kurang lebih 3,5 hektar. 3,5 hektar. Dan di bawah ini, di seberang jalan ini ada parkir kita, ada 1,5 hektar lagi. Jadi kurang lebih 5 hektar lah. Ya, Prof dengar ini diimpon atau diurus oleh 3 provinsi, Prof ya? Ya, jadi sesuai dengan skep Parisade pusat. Sini yang menyungsung utama gitu ya dari Parahyangan Agung ini adalah umat dari 3 provinsi. Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dan Jawa Barat. Ya. Nah, kemudian dalam kesehariannya barulah nanti ada pengurus pura yang kita sebut dengan pengompol. Dan Profesor saya kebetulan dipercaya diberikan karunia oleh Ide Sesuhunan untuk ngayah di sini. Prof, ini kan diimpon oleh umat 3 provinsi, terus kemudian ada di sana kan nggak cuman orang Bali aja, ada Sunda juga, mungkin ada Jawa juga Prof ya, ada Jawa juga. Dan sebentar lagi ini kan mau ada Puja Wali September kalau nggak salah kan. Prosesinya gimana sih Prof kalau Puja Wali di sini? Sama nggak seperti proses Puja Wali pura-pura yang ada di Bali? Ya, kalau
secara umum prosesi dari Puja Wali yang dilakukan setahun sekali, yang tibanya di Purnama Kapat ya. Purnama Kapat. Itu tepatnya nanti kalau bulan September tanggal 10 September 2022. Itu ada Puja Wali, dan secara umum memang prosesinya itu sama dengan yang secara umum berlaku di Bali. Ya, ada prosesi Mecaru, ada Nedunang Ide, ada Lasti ke Petitaan, ke Melanting, kemudian ke Petitaan ya, kemudian barulah ke Puja Wali. Jadi prosesinya memang cuman mungkin karena di sini etnisnya ini kan tidak hanya etnis Bali saja ya. Ada etnis Jawa, ada etnis Sunda, ya. Nah itu biasanya nanti yang membuat unik ya, bahwa tidak hanya ritualnya ini kopi 100% seperti di Bali, tidak. Tapi ada juga mengadopsi ya ritual-ritual yang sesuai dengan etnis yang ada di sini. Terutama biasanya etnis Sunda. Ya. Ya, Prof, berarti kan kalau bisa dibilang bahwa orang Bali di Bogor ini pendatang. Orang aslinya adalah yang di Sunda gini. Gimana sih Prof caranya umat Bali yang notabene kalau di daerah sini atau di wilayah Jakarta atau kemudian Banten sama Jawa Barat ini sebagai pendatang untuk tetap bisa mengajakkan terutama yang menjadi pengempon di Parahyangan Agung Jagakarta ini? Ya mungkin karena konsep Hindu itu kan konsep Vasudewam Kudubakam atau konsep Tatwamasi gitu ya. Jadi kalau kita tidak sulit sesungguhnya Mesimekrama ya, istilahnya Mesimekrama dengan umat ini. Nah untuk menjalin itu makanya kita membuka peluang-peluang, misalnya untuk sehari-hari gitu kita akan melibatkan umat yang berasal dari sekitar sinilah. Itu biasanya cara kita. Jadi tidak sulit sesungguhnya. Selama ini Stungkare gitu ya, tidak pernah ada konflik horizontal. Stungkare. Jadi sama kayak konsep yang leluhur kita sampaikan, Desa Kalepatre, Prof ya. Betul, itu sangat relevan ya dengan konsep Desa Kalepatre. Jadi bahan-bahan ya juga tentang itu kan mengikuti lokasi kita ada di mana ya. Kale gitu kan juga terkait dengan waktu. Jadi memang kita juga sekarang menyesuaikan dengan dunia kekinian kan gitu. Sehingga benar-benar keyakinan terhadap Hindu atau Sanatana Dharma itu tidak pernah lekang oleh tempat dan waktu. Itu yang harus kita jaga sih. Tapi ritual-ritual juga ini kan Prof, maksudnya meskipun kita ngikutin zaman tapi tetap kan ngikutin ajek tentang Bali ya, tentang bagaimana konsep Banten itu, apa makna Banten tetap ada. Tetapi kita kan kalau kita menyesuaikan dengan desa Kalepatre, desanya ya. Misalnya kalau ada Banten nanti, Banten yang terkait dengan lokal misalnya, lokal wisdom yang kita sebut dengan Sunda Wiwitan. Nah, kita itu adalah memang beda gitu ya. Jadi memang beda kekhasannya Banten Sunda Wiwitan itu beda. Di samping selain Bantennya juga ada musiknya, gegitaannya itu yang dalam bentuk musik itu ada kecapi suling itu. Jadi nanti pada saat kita matur Puja Wali, pada saat Nedunang Ide ya, ada ngeligiang Ide itu dilantunkan itu ya, dilantunkan musik Sunda yang terutama kecapi suling ya. Pada saat ngeligiang Ide kita maturan Banten Sunda sekaligus bersama-sama dengan Banten yang sudah umum di Bali. Oh gitu. Jadi memang tetap ya tradisi apa yang di Bali kita juga terapkan di sini. Cuman kita juga kolaborasikan dengan Desa Kalepatre tinggal di sekitar, sama juga menghormati ada yang mungkin Sunda, ada yang Jawa gitu. Tetap diperbolehkan untuk prosesinya diperbolehkan kan di sini gitu. Jadi Prof, ini bukan kan diperbolehkan ya, tapi sesungguhnya kita harapkan. Kita gitu. Iya, jadi bukan diperbolehkan, justru bagaimana kita respect terhadap adat istiadat Sunda.
Itu konsepnya. Makanya kan kalau kita nanti dalam pembangunannya ini justru kita mengikuti pola konsep Sunda. Iya, karena memang gini Bro, perspektif orang kalau pura itu kan Bali, kan gitu. Makanya kalau Sunda kan mungkin berbeda gitu loh tempatnya. Makanya kalau kita bicara soal sekarang di Parahyangan Agung Jagatkarta ini, orang pahamnya bahwa itu hanya diimpon oleh orang-orang Bali saja, begitu. Tidak sebenarnya ya, nanti ada masyarakat yang non Bali kan. Jadi karena kan agama itu bukan suku gitu kan ya. Jadi agama Hindu tidak dimiliki oleh orang Bali aja, ya. Hanya karena transisi pada zamannya sebelumnya ini ya, pada zamannya kerajaan-kerajaan yang runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa itu kan, Jawa dan Jawa Barat ini kan, itulah masukkan keyakinan yang lain, ya. Sejak itulah akhirnya dia masih yakin terhadap Sanatana Dharma, tapi secara formal ber-KTP yang bukan. Kan gitu, itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Makanya sekarang walaupun karyawan kita ber-KTP yang bukan Hindu, tapi sesungguhnya mereka tiap hari aturang sode. Itu iya, mereka seperti mengikuti ritual Bali. Kalau dilihat nanti ada cerita-cerita gitu ya, bukan cerita, fakta gitu ya, bahwa kalau habis gajian ya mereka ngaturangin. Sesaji. Semacam sesari. Sesaring. Yang mereka yakini, terutama ke yang Prabu. Yang Prabu. Jadi itu ritual yang mereka lakukan sebagai rasa syukur pada Tuhan ya. Jadi menurut mereka justru itu sebagai sebuah sebuah tradisi yang perlu dilestarikan. Jadi Semeton Gema Bali adanya Parahyangan Agung Jagatkarta ini di desa Barung Loa ini Kecamatan juga Taman Sari ini memberikan juga efek atau dampak bagi masyarakat di sekitar. Jadi mereka bisa juga beraktivitas ekonomi dengan adanya Pura Parahyangan Agung Jagatkarta niki. Jadi konsep Desa Kalopatre yang diajarkan oleh leluhur kita itu memang betul-betul diterapkan di umat yang ada di sini gitu, Semeton Gema Bali. Jadi itu tadi fakta-fakta yang mungkin unik juga, yang baru juga mungkin diketahui oleh Semeton Gema Bali. Ini suksma niki Prof atas informasinya, sami-sami ya. Atas waktunya untuk Semeton kita. Mungkin ke depan kita bisa lah ngobrol-ngobrol lagi Prof ya. Mungkin dengan topik yang lain kan bisa. Siap. Oke, itu Semeton Gema Bali. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, yang kepo dengan Pura atau Parahyangan Agung Jagatkarta ini silahkan nanti komen di channel YouTube kita Gema Bali. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.